Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang inflasi dan deflasi yang beranggotakan Alifian, Amanda, dan Nadira Nur. Next, Liv. Di sini kami memilih buku yang berjudul Esensi Ekonomi Makro yang pengarangnya yaitu Priyono dan Teddy Chandra dan penerbitnya Jivatama Publisher dengan tahun terbit itu tahun 2016. Nah, di sini ada tentang inflasi. Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus selama periode tertentu. Tingkat inflasi biasanya dinyatakan sebagai tingkat pertumbuhan tahunan pada harga, sekali lagi yang diukur dengan indeks, bahkan jika diukur selama periode waktu yang lebih singkat. Next. Nah, di sini pun ada selama masa ekonomi yang sehat ketika ekonomi mengalami tidak inflasi atau deflasi. Istilah seperti stabilitas harga mungkin menggambarkan lingkungan harga ekonomi pada saat itu. Indeks harga konsumen, yaitu IHK, adalah indeks satu nomor tidak tingkat pertumbuhan. Untuk mengubahnya ke inflasi, tingkat 2 nilai, indeks harus diubah menjadi tingkat pertumbuhan menggunakan rumus dasar. Untuk menghitung tingkat inflasi dari indeks harga bisa dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu RT sama dengan LT dikurang LT dikurang 1 dibagi LT sama dengan 1. Dan bisa disederhanakan lagi. Next. Nah, faktor penyebab inflasi secara spesifik yaitu inflasi karena kenaikan permintaan, inflasi karena biaya produksi, dan inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Next. Nah, selanjutnya itu ada deflasi. Nah, deflasi ini merujuk penurunan umum dalam harga atau tingkat harga yang diukur dengan indeks harga inklusif. Dan sekali lagi bahwa deflasi ini bukan mengacu pada penurunan harga terisolasi seperti gas alam menurun dalam harganya, di harga dinyatakan stabil lingkungan hidupnya. Nah, deflasi itu dalam banyak hal, deflasi yang serius dengan penurunan harga dalam berlangsung selama bulan-bulan atau bisa bertahun-tahun, bisa lebih merusak ekonomi daripada semua tapi inflasi terburuk. Deflasi adalah sangat merusak pasar keuangan dan keuangan lembaga. Umumnya, deflasi mengurangi kapasitas mereka yang berhutang untuk menghormati komitmen utang mereka dan untuk menempatkan ke lebih sederhananya. Nah, apa sih faktor penyebab dari deflasi? Faktor penyebab terjadi deflasi itu adalah peraturan dari pemerintah atau bank sentral sendiri, terlalu banyaknya hasil produksi yang sama, dan penurunan permintaan terhadap hasil produksi yang telah diproduksi tersebut. Jadi di sini kami mengambil contoh kasus yang terjadi di negara kita Indonesia. Nah, pada September 2019 itu terjadi deflasi sebesar 0,27% dengan indeks harga konsumen atau IHK itu sebesar 138,37. Di sini kami mendapat datanya itu dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang dicatat oleh Bank Indonesia. Nah, dari 82 kota IHK tadi, 70 kotanya itu mengalami deflasi dan 12 kota itu mengalami inflasi. Nah, deflasi tertinggi itu terjadi di Sibolga di Sumatera Utara sebesar 1,94% dengan IHK-nya sebesar 144,61. Dan yang terendah itu terjadi di Surabaya, yaitu sebesar 0,02% dengan IHK sebesar 137,13. Nah, sementara itu, inflasi tertinggi itu terjadi di Meulaboh Aceh sebesar 0,91% dengan IHK sebesar 139,48. Dan terendah itu terjadi di Wat Tampone dan Palopo. Nah, masing-masing itu sebesar 0,01% dengan IHK masing-masing sebesar 134,97 dan 136,36. Nah, deflasinya itu terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks kelompok bahan makanan sebesar 1,97%. Nah, sementara kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,28%. Nah, kemudian kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar itu sebesar 0,09%.
kelompok sandang sebesar 0,72%, kelompok kesehatan sebesar 0,32%, kelompok pendidikan rekreasi dan olahraga sebesar 0,47%, dan kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01%. Nah, beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga pada September 2019 itu contohnya seperti cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, tomat sayur, cabai rawit, telur, ikan segar, ketimun, dan tarif angkutan udara. Nah, sementara komoditas yang mengalami kenaikan harga itu seperti emas perhiasan, uang kuliah akademi atau perguruan tinggi, beras, sawi hijau, mie, nasi dengan lauk, dan juga tarif sewa rumah. Next. Nah, jadi begitulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, dimohon maaf. Terima kasih sudah menonton.